Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita memulai sesi pada pagi hari ini. Saya berkata kepada jiwa, hai jiwa tenanglah. Hai jiwa tenanglah. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan yang memelihara kita hingga saat ini. Betapa baiknya Tuhan yang memberikan kita kekuatan hingga saat ini. Sebab Dia sungguh amat baik. Sungguh teramat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita datang pada pagi hari ini sebagai bentuk respons, sebagai bentuk ucapan syukur bukan karena sebuah kewajiban, karena kita tidak lagi di bawah ikatan roh agamawi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sayang sama kita. Mari hampiri tahta kudusnya. Tanggalkan segala beban-beban, beban keluarga, beban keuangan, beban pekerjaan, bahkan beban pelayanan. Tanggalkan di depan pintu gerbang. Mari kita masuk untuk menyambut Dia, menyambut Tuhan yang adalah Raja dari alam semesta. Yang siapapun mendengar namanya, baik yang ada di surga, di bawah kolong langit, di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi, bertekuk lutut mendengar nama Tuhan. Mari sembah Dia. Mari tinggikan namanya. Mari agungkan namanya. Jangan berdiam diri. Gunakan mulut Bapak Ibu untuk mengambil waktu memuji dan memuliakan Tuhan secara pribadi. Mari sembah Dia. Jangan berdiam diri. Mari sembah Dia.
Jika Bapak Ibu tidak mau menyembah Tuhan, maka batu-batu pun akan menyembah Tuhan. Malaikat menyembah Tuhan. Para malaikat menyembah Tuhan. Saya mendengar suara mereka. Para malaikat menyembah Tuhan. Begitu merdu, begitu tertata rapi, dan mereka tidak merasa berkeberatan hati karena mereka suka itu. Tapi Tuhan menunggu setiap ucapan kalimat yang keluar dari mulut kita. Jangan datang pada pagi hari ini. Jangan datang pada sesi remoka hanya untuk mendengar dan tertidur. Mari aktifkan intuisi kita. Aktifkan hati nurani kita. Dan masuklah ke dalam persekutuan antara roh dengan roh. Biar hatimu mendorong untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Saya sedang tidak melakukan atraksi-atraksi atau sensasi-sensasi roh. Kami hanya membimbing agar Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan. Buka hati, hanya untuk Tuhan. Hampiri Dia selama Ia berkenan untuk ditemui. Ambil waktu, berbicaralah kepada Tuhan. Jangan berdiam. Jangan berdiam. Naikkan suaramu. Sembahlah Tuhan.
Sembah Dia. Bangkitkan roh yang ada di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Mari kita tinggalkan kebiasaan manusia lama yang menuai kebinasaannya. Tanggalkan manusia lama dengan cara hidup manusia lama, dengan cara menyembah manusia lama. Sebab Tuhan tahu apa keperluan kita. Sebab Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jangan datang kepada Tuhan karena kita butuh. Tapi datanglah karena sebuah kerinduan. Jangan berlaku fasik, mengejar seperti apa yang orang dunia kejar. Sebab Bapa kita yang di surga tahu bagaimana memelihara kita. Sebab segala sesuatu baik untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ajari kami percaya, karena kami sesungguhnya orang yang tidak percaya. Ajari kami berharap hanya kepadamu, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berusaha mengandalkan kekuatan dan pikiran kami masing-masing. Ajari kami menyembah dengan ketulusan, karena sesungguhnya setiap kami datang kepadamu, kami menyembah karena kami membutuhkan sesuatu daripadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk meninggalkan tabiat-tabiat manusia lama, yang menuai kebinasaan. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat menghargai kedaulatan-Mu pada sesi pagi hari ini.
Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau yang berdaulat. Engkau yang berdaulat penuh. Buka mata hati kami ya Tuhan. Kami mohonkan, buka mata hati kami, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu, agar kami dapat melihat wajah-Mu. Siapapun antara Bapak Ibu pada pagi hari ini yang rindu, yang ingin melihat wajah Tuhan, katakan, buka mata kami ya Tuhan, karena kami ingin melihat Tuhan. Buka mata hati kami ya Tuhan, agar kami dapat merasakan Tuhan. Katakan dari hati yang terdalam, Tuhan, buka mata kami, buka mata saya. Saya ingin melihat Tuhan. Saya ingin melihat Tuhan. Saya ingin melihat wajah Tuhan. Itu sudah lebih cukup. Saya ingin melihat wajah Tuhan. Itu sudah lebih cukup. Jadi apapun yang hendak kami mohonkan, bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk percaya, saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kepada kita pada pagi hari ini pencerahan, agar kita dapat mengerti setiap firman, setiap perancangan dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita pribadi tiap pribadi, agar kita dapat menangkap hikmat pada pagi hari ini, agar kita dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Roh mulai pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kita, karena Tuhan yang telah menebus kita dari kebinasaan, karena Tuhan yang telah memberikan kita mahkota dengan penuh kasih sayang. Tuhan yang telah memelihara kita hingga saat ini. Kasih Bapa sungguh telah terbukti. Ketika Bapa menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus bagi kita, kasih Allah untuk kita, sehingga Ia mau berkorban.
tidak ada pernah kasih seperti kasih Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersyukur karena kasih-Nya. Marilah kita bersyukur karena setia-Nya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah Dia di gunung kudus-Nya, di tahta suci-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberikan dua pilihan selama kita tinggal di dalam kemah tubuh lahiriah ini, yakni tinggal di daerah berkat atau tinggal di daerah kutuk. Daerah di mana Bapak Ibu tinggal sangat ditentukan oleh apa yang Bapak Ibu pikirkan saat ini. Jika Bapak Ibu memikirkan Tuhan, memikirkan perkara yang di atas, maka Bapak Ibu akan dipindahkan ke dalam daerah berkat. Namun jika kita memikirkan keperluan lahiriah, kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu akan terseret tinggal di daerah kutuk. Orang akan selalu berkekurangan ketika ia tinggal di daerah kutuk. Sehingga kita tidak heran isi doanya hanya meminta berkat, karena ia tidak tinggal di dalam berkat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kitab Yeremia 17 ayat 5-8 menuliskan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seringkali manusia, seringkali kita lebih percaya kepada hamba Tuhan, kepada para pengajar, daripada kita duduk diam dan mendengarkan Tuhan berbicara. Lebih percaya kata orang tentang nubuatan-nubuatan daripada percaya apa yang Tuhan katakan. Nubuat itu baik Bapak Ibu.
nubuatan itu sungguh nyata. Sangat disayangkan, justru jika kita tidak percaya nubuatan, tapi yang menjadi masalah adalah kita selalu mencari nubuatan dari manusia, bukan apa yang Tuhan katakan. Bila pada pagi hari ini saya berdoa kiranya roh dan akal budi Bapak Ibu tiap pribadi diperbarui sekali lagi, diperbarui terus menerus. Sehingga Bapak Ibu memperoleh kemerdekaan oleh karena kebenaran. Karena ada tertulis, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Kita sering sekali menyepelekan Tuhan, karena buat kita karunia nomor 1. Sensasi roh nomor 1, Tuhan nomor 2. Mari kita mohonkan ampun kepada Tuhan. Kita bertobat dari cara manusia lama. Allah memberi status baru kepada orang percaya yang mau bertobat, meninggalkan cara berpikir dan hidup cara duniawi, menjadi anak Allah, dan memberi tempat diisi Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu hanya bisa menghasilkan berkat apabila tinggal di dalam berkat, hanya bisa menghasilkan kasih apabila tinggal di dalam kasih. Seseorang dapat memberi apabila orang tersebut sudah berkelimpahan. Tidak selalu di dalam materi, tapi di dalam hati dan kesadarannya. Kita dipindahkan posisinya, statusnya dari sistem dunia yang fana kepada sistem kerajaan surga, di mana Bapak Ibu diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga yang memperkenalkan isi surga kepada orang yang ada di sekitar kita. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Efesus 2 ayat 6, dan dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Ada 2 tipe manusia. Yang pertama, ia keluar rumah untuk mengumpulkan dan mencari makan, dibawa pulang untuk seisi rumah. Dan yang kedua adalah tipe manusia yang keluar rumah untuk membagi-bagikan makan, karena di dalam rumah
ya begitu berkelimpahan makanan. Tipe seperti apakah Bapak Ibu pribadi masing-masing? Yang kosong dan hampa, mencari sesuatu untuk dirinya, atau mereka yang keluar untuk membagi-bagikan makanan kepada siapapun yang dijumpainya? Barang siapa takut kehilangan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan mendapatkannya. Ketika kita memikirkan diri kita pribadi, maka kita tidak akan mendapatkan anugerah itu. Tapi jika kita tidak memikirkan diri sendiri dan mementingkan orang lain, maka kita akan dibawa tinggal ke dalam anugerah. Saya mau memberi challenge kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu sedang bergumul di bagian keuangan, di bagian penghidupan, berdoa untuk siapapun di tempat ini, berdoa untuk orang di luar sana, agar orang di luar sana, agar saudara-saudara di tempat ini menang atas masalah keuangan. Bagi mereka yang sakit, berdoa bagi orang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita belajar untuk membangkitkan roh yang ada di dalam diri kita pribadi, tiap pribadi. Saya memberi contoh. Jika saya saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, maka saya akan mulai berdoa agar saudara-saudara saya, agar Bapak Ibu memiliki kondisi tubuh yang lebih baik daripada tubuh saya. Dengan demikian, Bapa dipermuliakan. Jika kita memikirkan sesama kita, memikirkan saudara-saudara kita lebih daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Mari kita bersyafaat, kita berdoa untuk saudara-saudara kita, agar apa yang kita alami tidak menimpa saudara-saudara kita. Ambil waktu, mari bersyafaat. Ramaya rasyikini hitakara, ramaya rasyikini, ramaya rasyikini hitakara, inananaya ramaya rasyikini hitakara ratataram, sikina hitakara maya rahiteterere teteramaya rasyikini hitakara, inananamaya rasyikina hitakara ramaya rasyikini hitakara ramaya rasyikini hitakara. Terima kasih ya Tuhan.
kami berdoa Tuhan, untuk setiap anggota tubuh Kristus di tempat ini mengalami kemenangan, mengalami pembebasan, mengalami kemerdekaan. Terlepas dari kutuk hutang piutang, terlepas dari kutuk kemiskinan, terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari mental yang selalu ingin didoain saja, tapi gak mau doain orang lain, terlepas dari cara berpikir manusia lama, terlepas dari setiap belenggu-belenggu ikatan-ikatan, terlepas, bebas, be free di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kemerdekaan. Ya, yang bermasalah dengan keluarga, doain keluarga lain agar keluarga lain lepas dari masalah. Yang mengalami kelemahan tubuh, berdoa buat orang lain agar orang lain menjadi lebih sehat. Yang mengalami tumor atau kanker, berdoa untuk orang lain agar orang lain tidak mengalami tumor atau kanker. Yang mengalami hutang piutang, berdoa bagi orang lain agar orang lain mengalami kelepasan dari ikatan hutang piutang. Yang kekurangan, berdoa untuk orang lain agar orang lain dipelihara Tuhan, dicukupkan, dan tidak kelaparan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata firman Tuhan. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ketika Bapak Ibu menang atas sistem dunia ini dan segala tipu dayanya, Yesus berjanji Ia akan mendudukan kita bersama-sama dengan Dia di atas tatanya, seperti Ia telah menang. Ketika kita membaca kitab Filipi, kita dapat merenungkan kenapa Yesus bisa menang. Kenapa Yesus bisa ditinggikan? Itu karena Yesus memikirkan kita daripada memikirkan dirinya sendiri. Dia mengambil tempat yang terendah sehingga Ia ditinggikan oleh Bapa. Ia memilih untuk menjadi yang terlemah sehingga Ia menjadi yang terbesar di antara banyak saudara. Lepaskan, jangan lagi kita pikirkan diri sendiri. Lepaskan, bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu dari barrier-barrier, dari tembok-tembok manusia lama. Lepaskan, be free. Jadilah enteng, gak mikir-mikir, bertindak untuk Tuhan gak mikir-mikir.
tapi didorong oleh hati, didorong oleh roh. Ya, be free. Gak apa-apa capek-capek sebentar, gak apa-apa. Yang penting surga dimenangkan, yang penting surga disenangkan. Sebab penderitaan yang kita alami saat ini gak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tuhan gak pernah mengajar murid-muridnya untuk menjadi peminta-minta berkat, tapi Tuhan hadir mengajarkan murid-muridnya, mengajarkan Bapak Ibu untuk menjadi pembawa berkat. Tuhan inginkan kita bukan jadi pengejar berkat, tapi Tuhan inginkan kita mengejar hatinya. Kita mengejar cintanya. Begitu lembut, begitu murni. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ingatkan bahwa Tuhan gak ngutang apa-apa sama kita. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa jika doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Kitalah yang banyak berhutang sama Tuhan. Dia Maha Pemberi. Namun seringkali kita tidak tahu diri. Satu-satunya ayat yang berkata mintalah berkat terdapat dalam kitab Lukas 6 ayat 28. Karena sesungguhnya berkat itu sudah ada bersama Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita menerima Yesus tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Lukas 6 ayat 28 berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Terjemahan lain berkata, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu.
Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ketika kasih yang mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, buah itu akan keluar secara natural. Sama seperti Bapa kita di surga, kita tidak bisa menahan untuk tidak memberkati. Siapa di dalam Yesus, maka karakternya akan menjadi sama dan serupa dengan Yesus. Kita akan serupa dan segambar dengan apa yang kita sembah, dengan apa yang kita puja. Ketika Bapak Ibu memuja uang, maka nilai Bapak Ibu tidak akan pernah menentu. Tetapi ketika kita memuja Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya akan dibuatnya semakin serupa dengan Kristus. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 16 ayat 19 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika kita mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Namun ketika kita tidak mengampuni seseorang, maka dosanya akan tetap ada padanya. Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan kuasa yang sama telah diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih pada pagi hari ini. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17 berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang tidak berdosa telah menjadikan dirinya berdosa oleh karena pelanggaran kita. Seharusnya kitalah yang tergantung di kayu salib oleh karena pelanggaran kita, tapi dia merelakan dirinya dibuat dosa karena pelanggaran kita. Ketika kita menyadari hal itu, kita tetap datang kepada Tuhan, meminta-minta, memaksa-maksa,
bahkan marah sama Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan. Betapa nggak tahu dirinya kita, Bapak Ibu. Betapa tamaknya kita. Kita yang berhutang sama Tuhan. Sekalipun Ia sangat mengasihi kita, sekalipun Ia sangat mencintai kita, namun kita harus ingat, bagaimanapun juga Dia adalah Raja dan Tuhan yang layak disembah, yang layak menerima hormat. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Agar terjadi kebangkitan roh Bapak Ibu. Untuk membangkitkan roh yang ada di dalam diri kita. Roh Yesus. Katakan dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Yesus Kristus adalah Tuhanku. Engkau adalah Allah yang sejati. Tidak ada ilah lain di luar Engkau, Bapa Surgawi. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di luar Engkau, Yesus Kristus, tidak ada ilah yang lain. Engkau, Yesus Kristus, adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau, Yesus Kristus, adalah Yehova, Allah yang sejati. Saya percaya kepadamu, Allah. Saya juga percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya. Engkau, Yesus, penebus saya, penyelamat saya. Engkau, Yesus, masuk ke dalam maut melalui kematian-Mu. Engkau, Yesus Kristus, dengan rela pergi kepada kematian untuk membuktikan bagi saya bahwa maut tidak dapat berbuat apa-apa, dan Engkau keluar dari kematian setelah merebut kunci alam maut dan melucuti pemerintah dan penguasa iblis atas otoritasnya dari saya, dan menjadikan mereka tontonan umum. Serta Engkau, Yesus, bangkit dari antara orang mati dan menjadi Roh pemberi hidup untuk masuk dalam roh saya. Saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Engkau, Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menebus saya, dan Engkau menjadi Roh yang memberi hidup bagi saya. Saya hidup karena Engkau, Kristus, hidup bagi saya. Di dalam diri saya ada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah sejati, pencipta seluruh alam, yang berkuasa di surga, bumi, dan bawah bumi. Sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu, mengundurkan diri dari pekerjaan mengasihi diri sendiri. Ya Tuhan, saya berhenti berusaha. Silakan Tuhan Yesus Kristus hidup dalam saya, tinggal dalam saya, supaya saya hidup, supaya saya bertindak tanduk bersama Engkau, Yesus. Saya harus sadar dan berperasaan bahwa saya dengan Engkau, Tuhan Yesus, sepenghidupan dan setingkah langkah
Karena Engkau Yesus tidak menghendaki saya hidup demi diri saya sendiri lagi. Ya Tuhan Yesus, saya mati di dalam Engkau, sehingga Engkau tampil keluar dari dalam saya. Saya telah dilahirkan baru. Saya mengikut Engkau Tuhan. Saya di dalam Tuhan. Karena sekarang ya Tuhan, saya mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar roh-Mu bebas keluar daripada rohku. Tolong aku Tuhan, supaya aku tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Aku tidak mau tekan Engkau lagi, tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidupku. Aku sedang bangkit bersama-sama dengan Engkau Kristus dan berkata, Tuhan Yesus berada dalamku. Engkau Kristus hidupku. Engkau Kristus Tuhanku. Engkau Kristus pribadiku. Engkau Kristus Allahku. Engkau Kristus kesabaranku, kerendahan hatiku, kekasihku, tenagaku. Engkau Kristus segala-galanya bagiku. Aku hidup karena Engkau Kristus hidupku. Aku hidup dalam roh. Ya Tuhan, aku sendiri berbicara, bersaksi, bukan aku lagi, tetapi Engkau Bapa. Rencana kehendak Tuhan yang kekal. Ya Tuhan, aku sekarang telah melihat dan mengenal bahwa Engkau hidup dalamku, bahwa hidup dari dalamku. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam diri-Mu, menjadi hidup-Mu, menjadi pribadi-Mu, menjadi satu dengan Engkau. Kehendak-Mu, aku hidup dalam-Mu, hidup demi Tuhan, hidup bersama Tuhan, menetap bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, biarlah segala usahaku berhenti, biar Engkau menjadi penghidupanku, biar batinku menyentuh Engkau, selalu menerima penyaluran-Mu. Aku dan Engkau adalah satu tubuh di dalam penghidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang pada pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Setiap saraf-saraf kejepit, bagian-bagian yang lemah kembali kepada posisinya. Tulang yang lebih menonjol, ayo mundur, kembali pada posisinya. Tangan yang panjang sebelah segera bergerak menjadi sama rata. Kaki yang panjang sebelah, tinggi sebelah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki yang pendek memanjang, yang panjang memendek menjadi sama rata. Yang sakit dada, sakit tenggorokan, sakit pinggul, pinggang sakit, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Yang jantungnya suka berdebar menjadi normal. Tuhan, saya juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini terpapar COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Virusnya turun, imunnya naik, imunnya meningkat, virusnya melemah dan hilang. Terjadi kemenangan karena Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau menjawab doa-doa kami. Tiba saatnya Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus mengurapi kita dengan minyak yang baru, percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari tangan, dan kedua ibu jari kaki. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.